Seluruh pemain Al Nassr diliburkan, Ronaldo latihan sendirian. Usai pertandingan melawan Altay, pelatih Rudi Garcia meliburkan seluruh pemain selama 2 hari. Ketika seluruh pemain libur 2 hari, pemain Portugal Cristiano Ronaldo muncul dengan foto-fotonya sedang melakukan latihan sendiri, ujar dari laporan dari Okas. Okas menyebut Ronaldo sedang mempersiapkan untuk debutnya bersama Al Nassr. Mantan bintang Real Madrid dan Juventus itu kemudian baru bisa tampil saat menghadapi Etihad di Riyadh pada tanggal 23 Januari. AS Roma ternyata sempat coba rekrut Cristiano Ronaldo. Menurut La Repubblica, Mourinho ingin merekrut Ronaldo untuk bantu mewujudkan ambisinya di Serie A Italia dan juga Liga Eropa. Namun pada akhirnya transfer Ronaldo ke Roma tidak terjadi, dan striker 37 tahun asal Portugal itu mengakui bahwa dia sempat menolak tawaran untuk bergabung dengan klub Eropa sebelum bergabung dengan Al Nassr. Brentford resmi pinjam putra David Beckham dari Inter Miami. Brentford telah menyelesaikan peminjaman putra David Beckham yakni Romeo dari Inter Miami hingga akhir musim 2022-2023. Pemain berusia 20 tahun, putra tertua kedua dari mantan kapten Inggris tersebut, akan mewakili skuad tim B Club setelah berlatih dengan tim cadangan klub asal London Barat setelah akhir musim MLS telah habis. Pemilik PSG ingin berinvestasi di klub Liga Premier Inggris. Pemilik PSG asal Qatar sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di klub Liga Premier Inggris setelah kesuksesan mereka di negara Prancis. Nasser Al-Khelaifi selaku presiden dan ketua investasi olahraga Qatar telah bertemu dengan Dani Levy yang merupakan ketua eksekutif Tottenham Hotspur pada pekan lalu di sebuah hotel di London. Sebuah pertemuan yang menimbulkan banyak isu tentang beberapa hal yang bisa saja terjadi antara kedua belah klub. Dikabarkan bahwa kemungkinan besar Al-Khelaifi bakal berinvestasi besar-besaran di Tottenham Hotspur. Richard Arnold konfirmasi Manchester United lagi cari investor yang baru. CEO Manchester United yakni Richard Arnold mengkonfirmasi bahwa pada saat ini pihak klub tengah berusaha untuk mencari investor yang baru. Nantinya dana yang didapatkan dari investor baru tersebut akan digunakan untuk membangun sarana klub serta pengembangan dalam tim. Virgil van Dijk cedera, peluang Ibrahima Konate curi tempat utama. Cederanya Virgil van Dijk jadi masalah yang bisa menjadi cukup serius bagi Liverpool. Akan tetapi bagi Ibrahima Konate, ini adalah kesempatan baginya untuk unjuk kebolehan. Konate sebelumnya cepat bisa mendapatkan menit bermain yang cukup bersama Les Blues di ajang Piala Dunia. Ia tampil 5 kali dari total 7 pertandingan yang dijalani Prancis di Qatar. Kesuksesan Konate untuk bisa bermain dan dipercaya di tim nasional seolah menjadi bukti bahwa sang pemain bisa mengatasi ekspektasi dan tekanan yang ada untuk menjadi jenderal lini pertahanan milik Liverpool. Presiden Atletico Madrid berharap Joao Felix bertahan. Berita kepergian Joao Felix dari Atletico Madrid di bursa transfer musim dingin santer terdengar. Dua klub Liga Inggris yakni Manchester United dan Arsenal dikabarkan calon paling kuat untuk meminang pemain 23 tahun ini. Di tengah-tengah kabar hengkangnya Felix, Enrique Carrizo selaku presiden dari Atletico Madrid berharap pemain asal Portugal tersebut bertahan di klub hingga akhir Januari ini. Alasannya ia kurang percaya diri dengan kepindahan dari sang pemain. Akhirnya Marco Reus buka peluang kliennya tinggalkan Borussia Dortmund. Saat ini kontrak Marco Reus bersama Borussia Dortmund hanya menyisakan waktu 6 bulan dan tepatnya akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Dan sang agen dari sang pemain yakni Dick Hebel juga tak menepis target peluang kliennya untuk bisa meninggalkan Borussia Dortmund pada musim panas nanti. Terlebih saat ini pembicaraan kontrak baru juga belum dilangsungkan. Marco Reus dalam beberapa kesempatan pada tahun yang lalu mengungkapkan bahwa dirinya ingin memperpanjang kontrak bersama The Borussen. Namun Borussia Dortmund sampai saat ini belum menawarkan kontrak yang baru. Manchester City bantai Chelsea. Manchester City sukses membungkam Chelsea dengan skor telak 4-0 dalam partai putaran ketiga Piala FA.
Riyad Mahrez menjadi bintang kemenangan Manchester City dengan memborong 2 gol. Sementara itu 2 gol lainnya masing-masing dicetakkan oleh Julian Alvarez dan juga Phil Foden. Berkat hasil ini Manchester City pun berhak lolos menuju putaran 4 final Piala FA. Sedangkan dari hasil Serie A Italia, AC Milan ditahan imbang oleh AS Roma. AC Milan membuang keunggulan 2 gol kala berjumpa dengan AS Roma dalam laga Serie A Italia. Milan dan Roma diketahui bermain imbang 2-2. 2 gol AC Milan masing-masing dicetak oleh Piercalulu dan juga Tommaso Pobega. Dan AS Roma berhasil memaksa hasil imbang lewat gol dari Roger Ibanez dan juga Tammy Abraham. Berkat hasil ini AC Milan harus tertahan di peringkat ketiga klasemen dengan torehan 37 poin. Sementara itu AS Roma menduduki peringkat ke-6 dengan koleksi 31 poin. Berpindah ke La Liga Spanyol, Barcelona menangi big match melawan Atletico Madrid. Barcelona akhirnya kembali meraih kemenangan penting dalam lanjutan La Liga Spanyol. Barcelona meraih 3 angka kala bertandang ke markas Atletico Madrid pada pekan ke-16. Gol sematawayang di Estadio Wanda Metropolitano itu tercipta di menit ke-22, yakni Ousmane Dembele, pemain yang mampu mencetakkan satu-satunya gol laga tersebut. Atletico Madrid terpaksa harus tertahan di posisi kelima dengan koleksi 27 poin, dan bagi Barcelona tambahan 3 poin memperkuat posisi mereka berada di puncak klasemen dengan koleksi 41 poin dan unggul 3 angka dari sang rival terdekatnya yakni Real Madrid. Manchester City berpotensi ketemu Arsenal di babak keempat Piala FA. Driving babak keempat Piala FA sudah dilakukan. Dari hasil pengundian tersebut, Manchester City akan berduel dengan pemenang antara Oxford versus Arsenal. Dan melihat kualitas tim, maka Arsenal berpeluang besar melewati Oxford dan akan melawat ke markas Man City di Etihad Stadium. Sementara itu juara bertahan Liverpool bakal melawat ke markas Brighton jika mereka mampu mengalahkan Wolverhampton pada laga replay pada tanggal 17 Januari. Sementara Manchester United yang lagi on fire mendapatkan lawan yang lebih ringan, yakni tim asal Championship yakni Reading. Ferran Torres tak mau tinggalkan Barcelona. Ferran Torres sebelumnya dikaitkan dengan sejumlah klub, salah satunya adalah Arsenal. The Gunners sendiri memang membutuhkan penyerang yang baru, pasalnya Gabriel Jesus cedera dan harus absen lama. Arsenal disebut akan berusaha memboyong Ferran Torres pada Januari ini. Namun harapan Arsenal untuk bisa memboyong Ferran Torres dari Barcelona dipastikan pupus, karena dikabarkan sang penyerang kini lebih memilih bertahan di Camp Nou. Erik ten Hag akui ingin datangkan Mbappe dan juga Jude Bellingham. Manajer Manchester United Erik ten Hag tak menampik bahwa dirinya memiliki keinginan untuk bisa mendatangkan Mbappe dan juga Jude Bellingham. Namun ten Hag mengisyaratkan bahwa Manchester United tak memiliki cukup uang untuk bisa mendatangkan keduanya. Bukan rahasia lagi bahwa beberapa musim terakhir nama Mbappe dan Bellingham menjadi 2 pemain yang sering dihubungkan dengan beberapa klub besar, terlebih setelah keduanya tampil memukau di ajang Piala Dunia kemarin. Unai Emery ingin datangkan mantan anak asuhannya di Arsenal. Bos Aston Villa yakni Unai Emery berhasrat untuk bereuni dengan mantan anak asuhannya di Arsenal yakni Mohamed Elneny. Sang pemain memang tak masuk dalam rencana Mikel Arteta pada musim ini. Musim ini Elneny baru bermain sebanyak 7 laga di semua kompetisi. Sosok pemain 30 tahun belum mencetakkan 1 gol pun dan 1 assist bagi The Gunners di musim ini. Ada kemungkinan Arsenal mau melepasnya ke tim yang lain. Andai ada yang bersedia membuka penawaran di angka 6 juta pound sterling. Resmi Napoli datangkan Bartosz Berezinski. Bek Polandia yakni Bartosz hengkang ke Napoli dari Sampdoria yang menjadi rival klub itu di Serie A Italia dengan status pemain pinjaman. Napoli dalam pernyataan singkat mengatakan bahwa mereka telah merekrut bek kanan berusia 30 tahun tersebut dengan opsi untuk membeli secara permanen. Media di Italia melaporkan bahwa Napoli bisa mempermanenkan transfer tersebut di akhir musim dengan harga 1,8 juta euro. Graham Potter segera dipecat oleh Chelsea. Serangkaian hasil tak memuaskan diperoleh Chelsea membuat masa depan Graham Potter kencang digoyang.
Graham Potter mulai mendapatkan banyak tekanan sejak kekalahan di Derby London kontra Arsenal pada 6 November yang lalu. Terakhir Chelsea dibantai oleh Man City dengan skor 4-0 di ajang Piala FA. Dan hashtag pecat Graham Potter pun menggema usai Chelsea dihajar oleh Manchester City. Sebelumnya ada laporan dari ESPN yang mengabarkan bahwa nasib dari Graham Potter selaku juru taktik pun bakal ditentukan dalam sepekan ke depan. Ia diberitakan bakal dipecat karena kalah saat melakoni 2 laga melawan Manchester City, baik di ajang Liga Inggris maupun di ajang Piala FA. Striker Al Nassr jadi buruan Manchester United. Manchester United dikabarkan mengincar salah satu striker Al Nassr yakni Vincent Abu Bakar untuk mengisi lini serang mereka. Kabar ini sendiri dilansir dari media asal Arab Saudi yakni Okas. Dalam laporan itu diketahui apabila Abu Bakar saat ini diputus kontraknya oleh Al Nassr karena Ronaldo akan menggantikan posisinya. Dengan alasan tersebut Abu Bakar akhirnya memutuskan untuk pergi dari Al Nassr dan rupanya ada 2 klub yang menginginkan jasanya, yakni Manchester United dan juga Fenerbahce. Abu Bakar sendiri dikabarkan lebih tertarik untuk bisa bermain dengan Manchester United untuk menunjukkan kemampuannya. Dari pihak Manchester United juga dikabarkan akan mencoba meminjam sang pemain selama setengah musim. Peminjaman itu nantinya akan dibarengi dengan opsi pembelian permanen setelah masa peminjamannya berakhir. Roberto Martinez akan jadi pelatih baru untuk timnas Portugal. Sosok yang akan menggantikan Fernando Santos untuk melatih timnas Portugal ke depannya sepertinya telah ditemukan. Sosok itu adalah Roberto Martinez. Dilansir laporan dari The Athletic, diketahui apabila pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut akan segera melatih timnas Portugal dalam waktu yang dekat ini, karena ia telah melakukan perjanjian verbal dengan pihak timnas Portugal.